Maka manusia pada zatnya adalah tiada. Pada hakikatnya manusia itu tiada, diadakan oleh Allah. Minal adami ilal wujudi. Kita awalnya, sebagaimana perbincangan sebelumnya, kita ini awalnya tidak ada menjadi ada. Tak ada apa-apanya kitanya. Diadakan kita pun dengan dari yang hina pun kita ini. Itu nikmat diciptakan. Diciptakan kita. Apa nikmat diciptakan itu? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diciptakan itu merupakan nikmat? Sudah kita sampaikan. Karena dengan diciptakannya kita, hadirin sekalian, manusia itu ada kemungkinan untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, makrifat kepada Allah, masuk surga dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan itu bisa terjadi dan tidak terjadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'al lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul majid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatu al-abid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila al-imani wa tawhid wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'di wal wa'id, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para mursyid, para asatiz, para alim ulama, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, bersyukur kita di atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berhimpun di madrasah ini, salat maghrib berjemaah, dan kita sama-sama duduk mengaji di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadithah wa tis'un min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-96 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, faqatuka laka dhatiyatun wa wurudul asbabi mudhakkiratun laka bima khafi alaika minha
wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al-awarid. Bermula kefakiran engkau bagi engkau zatiyah atau zat engkau, hakikat engkau, dan datangnya sebab-sebab itu mengingatkan bagi engkau dari sesuatu yang tersembunyi atas engkau daripada kefakiran. Dan kefakiran yang hakiki itu tidak bisa menghilangkan akan dia al-awarid, yaitu hal-hal yang sifatnya adalah mendatang, al-awarid. Nah, itulah lebih kurang terjemahannya, atau boleh juga kita terjemahkan seperti ini, hadirin sekalian. Sifat butuhmu kepada Allah adalah sifat zatiyah. Berhajat kita kepada Allah itu sifat zatiyah, sifat yang melekat pada diri yang asli kejadiannya. Sedangkan munculnya sebab-sebab butuh atau ketergantungan adalah pengingat akan hakikatmu yang tak kau sadari itu. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu takkan mungkin pernah terpenuhi oleh sesuatu al-awarid yang mendatang. Al-awarid itu al-umur al-awarid itu yang mendatang dia. Hadirin dan hadirat sekalian, secara lahiriah kehidupan kita ini dipengaruhi satu hukum bernama hukum sebab akibat. Itulah dia. Jadi kehidupan kita ini yang kita jalani sehari-hari itu dipengaruhi oleh hukum sebab akibat. Apa dia? Ada anak karena ada hubungan ayah dan ibu, lahirlah anak. Adanya kematian disebabkan adanya penyakit. Adanya pembesaran, dia menjadi besar karena adanya makanan yang berkhasiat. Sesuatu terjadi berlaku karena ada sebab yang menghasilkan akibat. Dan sistem hukum sebab akibat ini sangatlah rapinya. Sangat rapi sistem hukum sebab akibat ini, sehingga manusia kita yang berhimpun di sini bisa membuat satu peraturan hukum sebab akibat. Karena rapinya hukum sebab akibat itu, sehingga manusia bisa membuat peraturan hukum sebab akibat. Dibuatnya ini jadi, dibuatnya itu jadi, sehingga dia merasa dialah segalanya. Dan hukum sebab akibat ini bisa pula mempengaruhi hati manusia. Dipengaruhinya hati manusia, sehingga manusia itu bergantung kepada hukum sebab akibat itu. Dia lalai, dia lupa yang menciptakan hukum sebab akibat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai dia. Dia lalai, dia lupa, dan dia bergantung kepada hukum sebab akibat itu. Orang yang lupa ini, orang yang lalai ini, muzakkiratun lak, dia perlu diberikan peringatan supaya tidak berkepanjangan lalai dan lupanya itu, supaya dia tahu hakikat dirinya kepada asalnya itu. Maka diberilah dia peringatan. Begitu hebatnya Allah, peringatan yang Allah berikan melalui jalur hukum sebab akibat juga. Tengok itu. Macam mana caranya? Ketika dia merancang satu sebab untuk menghasilkan akibat yang diingininya, dia berbuat sesuatu selama ini yang diingininya tercapai. Dia buat ini sebabnya, akibatnya ini tercapai.
tuan-tuan serta hadirin sekalian, Allah tahan keinginannya, Allah lepaskan akibat yang tidak sesuai. Faham tuan-tuan? Allah tahan akibat yang ingin dicapainya, Allah lepaskan akibat yang tidak diingininya. Dia sakit, ingin berobat, biasanya sehat, ditambah Allah sakitnya. Dia berusaha, biasanya berhasil, Allah tahan, tumpul dia. Allah tahan akibat-akibat yang biasa dialaminya, ditahan oleh Allah. Allah lepaskan akibat yang tidak diingininya itu, supaya dia sadar. Nah, tuan-tuan sekalian, supaya tersentak dia sadar kembali kepada jati dirinya, kepada asal kejadiannya. Taulah dia bahwa dia itu orang yang hina, yang selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir nih, siapapun kita, kayakah kita, apapun pangkat kita, pada hakikatnya kita berhajat kepada Allah. Jangan lupa itu. Jadi hikmah yang akan kita bicarakan ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-95. Qad thabata fil hikmati as-sabiqah anna ni'matai al-ijad wal imdad lazimatan lil insan. Telah diterangkan pada hikmah terdahulu bahwa hikmah diciptakannya manusia, kita diciptakan, kemudian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan nikmat yang tidak berpisah dari manusia, lazimatan lil insan, wa annahu fi dhatihi adamun laulahuma. Maka manusia pada zatnya adalah tiada, pada hakikatnya manusia itu tiada, diadakan oleh Allah. Minal adami ilal wujudi. Kita awalnya, sebagaimana perbincangan sebelumnya, kita ini awalnya tidak ada menjadi ada, tak ada apa-apanya kita ini. Diadakan kita pun dengan dari yang hina pun kita ini. Itu nikmat diciptakan kita. Apa nikmat diciptakan itu? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diciptakan itu merupakan nikmat? Sudah kita sampaikan. Karena dengan diciptakannya kita, hadirin sekalian, manusia itu ada kemungkinan untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, masuk surga dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan itu bisa terjadi dan tidak terjadi. Fal faqru lazimun liwujudi. Maka kefakiran manusia itu lazim, tidak bisa berpisah bagi adanya si manusia tadi. Ingat tuan-tuan, lazim dia, fakir nih. Wa in kana ghaniyan sahihan. Sekalipun manusia itu kaya dan dia sehat, tetapi pada hakikatnya manusia itu, kita nih adalah fakir. Faqah itu artinya berhajat. Berhajat artinya sifat dasar manusia itu adalah fakir. Manusia itu selalu bergantung kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Yang seperti itu didesain dia agar manusia sadar, ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dia begitu. Kenapa tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, sering kali terjadi pada kita, keluarga kita, kepada manusia, ketika manusia diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat boleh jadi berupa kekayaan, kesehatan, kemuliaan dan lain-lainnya. Dia terlena dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, supaya dia tidak terlena,
jangan begitu dia, maka Allah beri dia ujian dan cobaan agar mereka manusia ingat kembali dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang diberikan itu menjadi sebab ketergantungan kita kepada Allah, membuat kita kembali sadar bahwa ketergantungan kita kepada Allah bersifat substansial, bahasa kerennya. Artinya apa? Hakiki. Artinya kita, siapapun kita itu bergantung, berhajat kepada Allah. Maka berfirmanlah Allah, qala ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah fakir, kata Allah. Fakir kita nih pokoknya, memang fakir kita. Kamu selalu berhajat, artinya kalau Allah sebutkan antumul fuqara, kita itu berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kayanya kita, hebatnya kita, tetap berhajat kepada Allah. Bagaimanapun sehatnya, kuatnya, berhajat kepada Allah. Wallahu wal ghani, dan Allah itu maha kaya. Allah tidak perlukan kita. Allah tidak memerlukan kepada makhluknya, kita yang perlu kepada Allah. Al-Hamid, dan Allah itu maha terpuji. Fal ghina was-sihhatu amrun aradhi. Maka bermula kekayaan yang ada pada manusia, yang ada pada kita, dan kesehatan yang ada pada kita merupakan amrun aradhi, perkara mendatang. Itu nanti itu ya, kaya, mulia, sehat tuh amrun aradhi, nanti itu. Karena asal kita nih hina dina fakir. Wal amru dzati, adapun perkara yang sebenarnya, kefakiran, kehinaan, kedinaan, itulah diri kita hadirin sekalian. La tuziluhul umurul aridah, tidak bisa menghilangkan akan dia oleh perkara-perkara mendatang. Itulah contoh tembaga. Nah, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat sekalian, contoh tembaga. Tembaga itu asalnya warnanya kecoklat-coklatan. Wah, itu dia. Kalau tuan-tuan pernah nengok tembaga tuh, warnanya asalnya itu kecoklat-coklatan. Bila disapuh dia, dilapis dengan perak jadi putih, dilapis dengan emas jadi kuning, tapi asal warnanya adalah coklat, bukan kuning, bukan dia putih. Jadi kita tuh begitu juga. Tuan-tuan sekalian, manusia itu awalnya tidak ada, minal adami ilal wujud, awalnya tidak ada menjadi ada. Diadan kita, hina kita nih, diadakan Allah. Oleh karena itu, bagaimanapun kayanya kita, sehatnya kita, kuatnya kita, mulianya kita, hebatnya kita, 5 pangkat 3 bintang, hebatlah itu, tidak bisa menghilangkan kefakiran dan keberhajatan kita kepada Allah. Begitulah dia. Jangan sok hebat. Yang hebatnya tak boleh hebat, apalagi sok hebat. Makin parah dia. Hadirin dan hadirat sekalian, fa idza dhahaba 'anil insan al-ghina was-sihhatu bisababin minal asbab, fahuwa yudzakiruhu aslahu dzati wa huwal faqru. Apabila hilang dari manusia itu al-ghina, kekayaan, was-sihhatu, kesehatan, bisababin minal asbab, dari satu sebab dari macam-macam sebab.
Dulu kaya bukan main. Genai tak kaya lagi dah. Miskin, lebih parah lagi orang lain lagi. Dulu sehat, sekarang sakit, lemah karena ada sebab-sebab yang mendatanginya. Tengok tu, ada sebab-sebabnya. Maka hilanglah kekayaannya, maka hilanglah kekayaannya, hilang kesehatannya, hilang kemuliaannya dan lain-lain atas sebab-sebab tertentu. Sebenarnya hilangnya itu semua mengingatkan manusia kepada asalnya yang sebenarnya adalah faqah, fakir. Tak ada apa-apanya dah, tak hebat kita ni, tapi merasa hebat. Orang kaya menjadi fakir sebenarnya kembali kepada asalnya. Yang sehat kemudian sakit sebenarnya kembali kepada asalnya, aslinya itu. Karena kaya, karena sehat, karena kuat dan lain-lain merupakan suatu perkara mendatang al-umur al-aridah. Itu perkara mendatang dia. Dan suatu yang mendatang itu bisa hilang dia. Suatu yang mendatang itu bisa hilang dan tidak bisa merubah sesuatu yang aslinya, yaitu kefakiran. Seperti tembaga tadi, tak bisa dia. Kefakiran, faqah itu keberhajatan Allah, keberhajatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, manusia yang kaya, sehat, mulia itu laksana lapisan tadi sebetulnya. Seperti tadi dilapis dia, lapis kita ni lapisan. Jadi kalau kita kaya, kuat, sehat itu lapisan aja. Pada hakikatnya kita tu di bawah lapisan tu apa dia? Fakir. Tak ada apa-apanya. Berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rubah dia. Dia melahirkan sebab untuk mendapatkan akibat yang diingininya Allah tahan. Fatanabbah. Apa fatanabbah? Maka manusia itu terjaga dia. Dia sadar, dia bangun seperti tembaga tadi. Begitu kaya, sehat, mulia hilang, maka manusia itu sadar dan bangun untuk menunaikan hak kehambaannya, li adai haqqi ubudiyati wa la yujawizu haddahu, dan tidak melampaui batasnya. Supaya dia sadar bahwa kita ni hamba, ada hak-hak kita sebagai hamba kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu, kita ni hamba. Wa dzalika rahmatun azimatun minallahi alaih, dan ini rahmat yang besar Allah atas manusia. Dongakanlah elok-elok. Rupanya yang tak kita goma tu rahmatun azimatun minallah alaina. Dulunya kaya, dulunya sehat, dulunya kuat, dulunya mulia dan lain-lain. Begitu hilang kekayaan dan segalanya itu, dia kembali kepada dirinya. Dia sadar dan bangun. Dia hamba yang hina rupanya, tak ada apa-apanya, hamba yang lemah. Dan ini tuan-tuan sekalian yang tidak kita suka ini, kaya menjadi miskin, sehat menjadi sakit, mulia menjadi fakir. Itu merupakan rahmatun azimatun minallah. Rahmat upanya, bukan bala. Bukan bala itu. Jangan bersedih, sepatutnya bersyukur kepada Allah. Terima kasih Allah, aku jadi miskin. Bisa begitu? Comel. Karena kita kembali kepada asal kita. Ini bukan bala, ini rahmat. Begitulah jalan yang dijalani oleh orang-orang hakikat itu. Kalau orang syariat tu dia biasa-biasa aja, begitu aja. Ini yang nak kita tempuh ni, jalan syariat, jalan tarikat atau jalan hakikat. Dipilih-pilihlah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzra'u min, wa la jasadin la yunal min,
tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Tak ada kebaikannya. Harta bila tidak dikurangi, tidak baik dan tak ada barakahnya. Patutlah Syekh Abdullah Brokan dalam salah satu wasiat 44 berkata beliau, kalau ada 10 ringgit keluarkan RM1. Kalau ada 20 ringgit keluarkan 2 ringgit. Dua koping. Begitu tuan-tuan. Kalau tak berkurang dia, la khaira fi malin, tak ada kebaikan pada harta itu. Contoh, hari ini kita mendapat untung 1 juta. Kurangilah. Jangan ditahan-tahan. Kurangi dia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kepada siapa? Kepada orang. Oh, jauh kali nanti kalau ku berikan harta ni, jauh kali hartaku ni. Yang dokek supaya nampak lagi harta tu kepada bini. Saking poliknya bini pun tak kasihnya. Bukan main. Tak mau karena mengajuk. Ada anak, kasih anak, yang penting harta tu berkurang. Kurangi dia. Jangan sempat Allah yang menguranginya. Kita kurangi. Kalau kita kurangi, dapat 1 juta, kasih 500.000. Contohnya, takui 50.000. 50.000 kasihlah. Yang penting kurangi. Ada kurang kalimat dikurangi. Dikurangi dia. Jangan dipegang dia. Kenapa? Jangan sempat Allah yang mengurangi. Kalau Allah yang mengurangi, poning kepala kita, dirampok kita nanti. Itu cara Allah mengurangi harta kita. Dan harta yang sebenarnya itu yang kita dahulukan. Sebaik harta yang kita miliki, kita lepaskan, kita berikan kepada orang. Itulah harta kita, simpanan kita. Yang kita pegang itu bukan harta kita. Boleh jadi harta kita, boleh jadi harta bini kita, harta anak kita, jiran dan lain-lainnya. Harta yang sebenarnya itu yang milik kita, harta yang kita keluarkan itu. Jangan ditahan-tahan otot. Dapat untung 1 juta, keluarkan dia. Jangan sempat Allah yang menguranginya. Hajab kita. Ya, masuk pencuri nanti. Rumah selesai. Lo tak duit buah tilam mula tu. Macam orang dulu, bank banyak, anak buah tilam juga. Wala jasadin la yunalumin, dan tidak ada baiknya tubuh yang tidak ada sakit daripadanya. Ingat tuan-tuan, jangan katakan alhamdulillah tahun ni aku tak ada sakit. Oh, jangan begitu. Seharusnya, ya Allah, kenapa aku tak sakit kau? Kenapa aku tak sakit ni? Jangan ucapkan, katakan alhamdulillah tahun ni aku sehat walafiat. Ini tidak bagus. Karena orang yang sakit itu Allah mengembalikannya kepada aslinya yang sebenarnya. Dia sakit dan sadar kembali kepada hamba, dan hamba itu adalah tuannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, lalai. Kita sakit, taat. Sudah nampak itu. Ditanya, Tuan mau sehat, mau sakit? Sehat. Begitu dia. Begitulah manusia. Memang dia tak mau sakit. Padahal sudah jelas waktu sakitnya tasbih 2 bola tangan. 2 bola tangan. Pokok tak apa dibaca entah. Waktu sehatnya tak teringat tasbih. Waktu sakitnya teringat tasbih, berzikir. Tuntas 1 hari 11.000 zikir. Waktu sakit. Waktu sehat tak peduli dia. Bahaya orang yang tak sakit. Ini dia. Inna Fir'aun labitha 400 sanah lam yatasadda' ra'suhu wala humma jismuhu fatakabbara wa da'a ar-rububiyah. Itu dia. Fir'aun ni, nanti tuan cek aja di Google tu. Kalau ada paket lah. HP bukan main mahalnya, isi tak ada. Fir'aun 400 tahun hidup, tak pernah poning kepala, tak pernah domam, sehat walafiat.
sehatnya dia itu menyebabkan dia takabbar, membesarkan diri, bukan hanya sombong. Wada'a ar-rububiyah, dia mengaku dirinya itu Tuhan. Kenapa? Kau nak sakit, jauh kalah, jauh kalah itu. Terkadang kita yang sehat, kita sepelekan orang yang sakit, remeh kita, yang sakit apa makan tak, makan 3 kali on time kata dia. Oh, mulai bercakap dia. Tengok itu, ini begitu bahaya dia. Namrud begitu juga, sehat. Macam mana Allah matikannya? Allah tidak menurunkan pasukan hebat untuk mematikan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tidak, mudah bagi Allah. Allah kirim aja ba'udah, nyamuk. Tuan-tuan tengoklah keajaiban nyamuk itu. Nyamuk itu masuk ke hidungnya, bosin-bosin tak tolong dia, akhirnya nyamuk itu makan otak dia. Tak tahan, tak dipukul pertama pakai gigi ke tangan aja, kedua pakai batu, akhirnya mati. Kenapa? Ini bahaya. Kalau tak pernah sakit, minta sakit. Ya, tak sakit. Qala ta'ala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Kalla tu haqqa, pasti bahwa manusia itu tersesat manakala dia menganggap dirinya sudah kaya dan dia menganggap tidak perlu lagi, tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menganggap tidak perlu, itu kan sudah sesat. Ya, kita berhajat kepada Allah. Kita memandang zahirnya, lapisannya, dan tidak memandang dalam diri kita adalah tembaga itu. Jadi tuan-tuan, penyakit yang diberikan Tuhan adalah kebaikan, dan itu perlu disyukuri. Perlu disyukuri dia. Alhamdulillah, aku poning kepala. Itu salah. Bukan begitu cara mensyukurinya. Kita bukan mensyukuri sakitnya itu. Yang kita syukuri itu adalah kebaikan dari sakit itu. Jangan di muka awang karena salah paham. Alhamdulillah, kenapa Tuhan? Poning gua ini. Elok katanya. Yang kita syukuri itu bukan peningnya, bukan penyakitnya, tapi yang disyukuri itu adalah kebaikan dari penyakit itu. Karena kebaikannya apa? Taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maradun yuzakkiruka Allah khairun min sihatin alhadka an. Penyakit yang buat engkau ingat pada Allah itu lebih baik dari sehat yang buat engkau lalai dari Allah. Ditengok-tengok, ditinjau-tinjau. Syukur ya, syukur kita kalau kita demikian. Fahina idzin tarkut tadawi afdallah. Jangan salah faham. Ketika itu meninggalkan berobat lebih afdal, jangan berobat. Begitu dia. Jangan salah faham ya. Jangan berobat. Jadi penyakit itu ada yang bagus untuk diobati, ada yang tidak. Pada dasarnya dengan syarat-syarat tertentu berobat itu boleh. Bahkan ada hadis, kalau engkau sakit berobatlah kata Rasulullah. Tapi mana baik berobat atau tidak tergantung keadaannya. Tuan-tuan sekalian, tergantung keadaannya. Tapi orang seperti tadi itu sakit dekat Allah, sehat jauh Allah, jangan bubek. Maradun yurisu tarkat dzunub, penyakit yang membuat dia meninggalkan dosa. Janganlah bubek. Penyakit seperti ini meninggalkan berobat lebih baik. Jangan berobat. Kalau nampak saudara kita, ada saudara kita, ya saudara kita dekatlah, dia sakit. Waktu dia sakit, dia taat pada Allah. Waktu dia sehat, berjudi jogo-jogonya. Poning kepala kita. Suatu hari dia sakit tuh, dia taat. Suatu hari dia jumpai kita, Tuhan, tolong antarkan saya ke rumah sakit.
Dia tahu kita ada kereta. Bilang aja buat dia, usah diantar dia lagi, buat poning uang, biar dia sakit dan dia meninggalkan dosa-dosa itu. Dia sakit, dia elok, dia sehat, poning kepala masyarakat buatnya. Boleh hantar? Boleh, tapi usah. Bohongnya lah, tokoh katanya. Maradun la yurja zawaluhu, penyakit yang tidak diharapkan lagi sembuh, tak bisa diobat. Kalau ditengok-tengok kok ada orang sakit, ikut alamu lagi dah. Jangan dibilang, diam aja. Ini kita bawa ke rumah sakit, bilang aja usah lagi, tunggu jam, kita tunggu mau. Itu alasannya aja, karena tak lama lagi meninggal ya. Tak. Nampak gayonya dah, gaya sudah nampak. Itu mesti tuan-tuan mesti belajar tuh, gaya-gaya orang meninggal tuh. Wa maradun yuzil kibrahu wa tughyadah, penyakit yang buat dia kehilangan kesombongan, jangan diubah. Ada penyakit hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Itu alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disyukuri itu adalah kebaikan dari penyakit itu. Wa maskanatun turisul qurba min Allah khairun min ghina yurisul bu'da anhu. Kemiskinan seseorang tapi membuat dia dekat dengan Allah, itu lebih baik dari kekayaan yang buat dia jauh dari Allah. Begitu dia tuan-tuan. Yang paling dibonci itu udah miskin, jahe ampun, bonci, miskin, jahe, sombong, cukup dia. Berseleo betul malaikat nak masuk neraka tu. Sifat ni tajang tu. Kalau sombong, kalau dia kaya sombong, dia sombong kenapa? Kaya. Tu baik sikit. Kau apa pun tak ada kelebihan, sombong. Itu memang ditunggu malaikat betul itu. Masa kaya tak tahu tentang masjid. Masa kaya tak tahu tentang masjid. Jangankan tak tahu jalan ke masjid. Joka Allah, tuan-tuan, joka Allah, ada saudara-saudara kita yang tak tahu jalan ke masjid. Tak tahu, dia sosek aja jalannya. Itu waktu kaya, Allah miskinkan dia. 5 waktu mengaji setiap minggu, bukan setiap minggu, setiap hari. Itu dia, pasti ada dia, dia ikut. Heran doang, kenapa dia ikut? Sakit ibunya. Ya. Itu saya diubah lagi. Penyakit macam gitu saya diubah lagi. Ya kalau dia tak tolong, so tak. Biarlah Tuhan sakit aja. Wa qalilun yakfi khairun min katsirin yutghi. Sedikit cukup lebih baik dari banyak tapi menyesatkan, tak pernah cukup. Begitulah dia. Wa qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tuaddi syukrah. Sedikit bisa mensyukurinya lebih baik daripada banyak tapi tak bisa mensyukurinya. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, yang terakhir pada pertemuan sebelum itu pernah kita sebut al-ata wal man'u. Al-ata itu adalah sesuatu yang kita sukai, pemberian Allah yang kita sukai. Ada juga pemberian Allah timpakan tidak kita sukai, itu namanya al-man'u, tak kita sukai. Orang dulu, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka lebih memilih al-man'u. Mereka tidak suka al-ata. Mereka tidak suka perkara-perkara yang diberikan pada mereka yang mereka sukai. Kaya, sehat, kuat, mulia. Mereka tak suka. Mereka lebih suka miskin, sakit, lemah dan lain-lainnya. Apa jawaban mereka? Jawabannya adalah dalam keadaan kita al-man'u, ditimpa, itu kita lebih dekat dengan Allah dan hati-hati, dan kita bisa istiqomah dari kita sehat dan lain-lainnya, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat sekalian, kita dilatih untuk belajar
melatih untuk belajar, kita latih diri kita untuk berjalan. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang hakikat itu. Bagi orang tu begitu jalannya. Oh, kalau jalan kita anda sehat, anda kaya, ada duit, pergi ke Langkat, boleh bakso dan lain-lainnya. Begitu kita nak seleo aja. Sekali-kali dilawan seleo itu. Pelan-pelan dia, sehingga kita boleh menempuh jalan orang-orang yang hebat itu, sehingga kita bisa mencapai mardhatillah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.